Boleh nggak kita senyum sebentar aja gitu ya? Senyum sebentar aja saudara ya, boleh ya? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sangat penting sebagai satu community kita menghidupkan suasana kehangatan ini ya. Ketika kita senyum saudara, enak, relasi lihat kiri kanan pun akan semakin enak saudara ya. Kita memberi senyum yang manis, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang penuh berkat dan waktu-waktu yang penuh risiko, waktu-waktu di dalam kehendak Allah. Dan kita harus menjalani setiap perjalanan waktu kita itu dengan iman. Bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang terjadi di hidup kita akan sangat menentukan kedewasaan rohani kita. Ya, saya selalu berdoa di dalam doa-doa pribadi saya selalu berdoa, Tuhan, beri jemaat Tuhan pengalaman rohani. Ya, karena itulah yang terbaik di dalam pertumbuhan iman kita semua. Kalau kita punya pengalaman rohani sendiri, kita tahu arti kehadiran Tuhan. Ya. Saya ingin mengawali dengan kita sama-sama mengatakan, ya, kita sama-sama mengatakan dengan percaya diri, dengan sangat yakin, kita mau berkata sama-sama, Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Ya, kita katakan sama-sama ya. Oke, Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Anda harus perkatakan ini dengan yakin dan dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Sekali lagi, saudara ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Hari ini saya coba memilih topik melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. But Christ lives in me. Ini adalah bunyi ayat sebenarnya. Nanti kita akan baca. Tapi sebelumnya saya ingin kita mengawali di dalam pembacaan Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan atau ayat 3, 4, 5. Yohanes pasal 15 ayat 3, 4, 5. Firman Allah berkata begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, perhatikan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Jika sudah memperhatikan dengan baik, apa sebenarnya yang Yesus ingin tekankan dalam perumpamaan itu? Yesus katakan bahwa tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hubungan dengan kita dengan Tuhan adalah satu hubungan atau sebuah relasi yang intim dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Ya. Sejauh mana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Perhatikan apa yang Yesus katakan, ya. Bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Dengan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Hidup yang produktif. Dan Yesus katakan, perhatikan baik, Yesus katakan, di luar aku, tidak sekedar tidak berbuah, ya, tapi lebih serius. Perbandingannya bukan hanya berbuah atau tidak berbuah, tapi perbandingan sangat serius. Tinggal di dalam aku kamu berbuah banyak, tetapi di luar aku, Yesus katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak sekedar tidak berbuah, tapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya sangat prinsip kalau saya katakan kepada saudara, kita harus berani berkata dengan yakin
di dalam hidup kita bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Sebab dengan mengimani, dengan meyakini bahwa Yesus ada di dalam kita, ya, mungkin jangan dulu kita bicara hidup yang berbuah, karena itu sebuah kepastian. Tapi paling tidak dengan kita yakin bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan terhindar dari apa Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun kenyataannya begitu banyak orang yang melabel dirinya sebagai orang yang percaya, tapi sesungguhnya dia tidak benar-benar menempatkan Yesus di dalam dirinya atau membuka hidupnya untuk Tuhan. Dunia yang kita hidupi sekarang inilah dunia yang hanya kita bisa respons dengan iman yang sungguh-sungguh. Berapa banyak orang Kristen yang hanya berorientasi kepada jawaban Tuhan, hanya berorientasi kepada kebutuhannya akan sesuatu yang sifatnya sangat materi, saudara, dibandingkan dengan kebutuhannya akan Tuhan. Yesus ada di dalam hidup kita atau tidak, itu akan menentukan sejauh mana pengalaman iman kita di dalam Tuhan. Ayo kita lompat Galatia pasal 2 ayat 20. Perhatikan bagaimana pengalaman spiritual dari Rasul Paulus, kemudian dia mengungkapkan hal ini. Rasul Paulus dia bukan orang sembarangan. Dia punya latar belakang sosial dan pendidikan yang sangat bagus banget. Ya. Dia punya latar belakang sosial, latar belakang pendidikan bagus, tata pendidikannya, dia salah satu yang terbaik. Ya. Dan dia berkata begini, ketika dia kenal Tuhan, ketika dia percaya Tuhan, ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, dikatakan ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, perhatikan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam, but Christ lives in me. Hanya orang yang benar-benar yakin, yang berani mengatakan hal ini. Hanya orang yang benar-benar beriman, yang dengan sangat percaya untuk berkata, Christ lives in me. Kenapa Rasul Paulus bisa dengan yakin, dengan berani mengatakan hal ini jika dibandingkan dengan statusnya, dengan latar belakangnya, dengan stratanya. Yang hidup di dalam aku, Kristus, dia katakan. Yang ada di hati ini, Yesus. Dan itulah yang menjadi kehendak Allah buat kita orang percaya untuk bertumbuh pada dimensi kualitas rohani ini. Pada satu titik kita akan terus dengan bangga berkata, Tuhan ada di dalam hidup saya. Tuhan ada di dalam keluarga saya. Tuhan ada di dalam pekerjaan saya. Tuhan ada di dalam karir saya. Tuhan ada di studi saya. Tuhan ada di dalam hidup saya. Di semua aspek kehidupan saya. Tuhan ada. Sama seperti Paulus katakan, hidup ini bukan tentang saya lagi. Bukan aku lagi. Kita ngerti. Waktu kita masih berdosa, Tuhan menebus. Hidup ini bukan milik kita lagi. Ia telah menebus kita dari cara hidup yang lama, Alkitab katakan. Ia telah membayar kita dengan darah oleh anugerahnya. Jadi secara prinsip hidup kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Nah karena kita milik Tuhan, sangat beralasan untuk kita berkata kepada diri kita, biar Kristus yang tinggal di dalam aku dan di dalam aku ada Yesus, ada Tuhan. Saya ingin kita terus melihat di dalam sebuah kisah di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Saudara, kita langsung kepada Injil Markus pasal yang keempat. Saya baca ayat 38, ayat 39, sudah perhatikan dengan baik. Kisah ini diawali dengan ketika murid-murid membawa Yesus di Danau Galilea untuk menyeberang. Ya. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Alkitab menceritakan ada angin, ada badai yang membuat perahu mereka goyah. Bahkan Alkitab katakan airnya mulai masuk di dalam perahu itu. Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus ada di situ. Bagaimana mungkin perjalanan di mana ada Yesus di situ, tapi kemudian perahu itu goyah,
ombak besar, angin keras, air mulai masuk. Lalu murid-murid ketakutan. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saya percaya kalimat ini tidak sekedar menjelaskan detail dari kisah ini, tidak. Tapi ada pemaknaan yang besar ketika kalimat ini berbunyi pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kan bisa aja Yesus ada bersama dengan mereka. Selesai. Tapi Alkitab menceritakan dengan detail, dikatakan Yesus ada di dalam perahu, ada, tapi dia di belakang. Dia tidur di belakang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara bayangkan, di tengah gelombang yang besar, perahu yang oleng, angin yang keras, Yesus bisa tidur. Yesus bisa tidur. Ini cukup untuk menggambarkan bahwa gak ada kekuatan alam apapun yang bisa menyentuh keilahian Kristus. Gak ada. Gak ada. Ya. Dia bisa tidur tuh di tengah badai, bisa tidur. Tidak terpengaruh. Tapi murid-muridnya yang ketakutan. Di dalam kelompok murid-murid Yesus ada beberapa orang yang nelayan, profesional nelayan. Mereka punya pengalaman hebat sebagai nelayan. Awalnya mereka telah berusaha menggunakan pengalaman, kepintaran, strategi, semua yang mereka tahu mereka terapkan pada waktu badai datang. Gak berhasil. Malah air mulai masuk di dalam perahu. Lalu baru mereka sadar, oh iya, di perahu saya ini ada Yesus. Baru sadar kali mereka. Tadinya mereka pikir mereka yang lead Jesus sampai ke seberang. Karena mereka nelayan. Tadinya mereka berpikir biar Yesus udah di belakang aja. Biar kami yang mimpin. Pada keadaan itu mereka sadar iya ada Yesus. Kemudian mereka datang dan menemui Yesus yang sedang tidur di buritan. Benar tidur loh. Sebab Alkitab katakan Yesus bangun. Kemudian Yesus bangun dan saya suka bagian ini. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Selama ini kita memahami Yesus menghardik, tiba-tiba angin danau itu diam. Tapi saya mendapatkan pengertian yang lain. Ada dua hal. Yang pertama, Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau. Angin itu yang buat danau itu bergelombang. Angin yang buat danau itu kemudian melahirkan ombak yang besar. Angin yang buat ombak besar dan ada arus yang keras di bawah danau laut itu. Dan angin itu yang membuat perahu itu mulai atau air mulai masuk ke dalam perahu. Angin itu, badai itu yang buat murid-murid ketakutan. Angin yang buat, badai yang buat murid-murid ketakutan. Tapi Alkitab katakan, lalu Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau. Yesus berkata begini dalam pembacaan, jelas sekali. Diam, peace, be still, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu teduh sekali. Perhatikan baik. Di mana kita taruh Yesus dalam hidup kita? Apa tempat terbaik bagi Yesus untuk menempati hidup kita? Saudara, tolong pikirkan itu. Tempat terbaik bagi Yesus ada di dalam hidup kita. Ini menjadi penting untuk saya mau menjelaskan bagian ini. Yesus ada di perahu, di belakang tapi, ya. Kemudian Yesus bangun dan Yesus berkata kepada danau, diam, tenanglah. Danau bicara tentang tempat di mana perahu itu ada. Ya. Danau, kalau kita bisa sebut begini, danau adalah tempat di mana mereka ada, mereka berpijak, mereka membangun,
Mereka melakukan perjalanan, mereka berlayar, itu danau. Perahu bisa bicara tentang hidup kita, namun sekalian itu kita pun bisa bicara danau dan perahu itu kita bisa bicara secara general sebagai sebuah usaha perjalanan dari satu titik menuju ke tempat yang lain. Tapi kalau kita bisa urai di situ, danau bicara tempat di mana kita berpijak. Lalu itu bisa bicara tentang tempat di mana kita membangun sesuatu. Danau bisa bicara tentang tempat di mana kita melakukan sebuah perjalanan karir. Danau bisa bicara tentang tempat di mana kita letakkan bisnis kita. Di mana kita studi, kita bisa bicara tentang itu. Itu danau. Lalu Yesus berfirman. Ini perkataan Tuhan. Yesus berfirman. Yesus berkata, diam. Yesus berkata, peace, be still. Jelas Yesus perkatakan firman, tapi bukan kepada angin loh, bukan. Dia menghardik angin, tapi dia berkata kepada danau. Dia berkata kepada tempat di mana kita membangun keluarga kita. Dia berkata kepada tempat di mana kita membangun karir. Dia berkata kepada tempat di mana kita studi dan kita melakukan banyak hal di sana. Yesus berkata ke tempat itu, berkata, diam, tenang. Sebab akarnya bukan di situ, angin badai yang buat itu. Danau itu bergelombang. Yesus mau bicara tentang bagaimana merespons banyak kali dalam kehidupan kekristenan. Ya, cara kita merespon terhadap sesuatu yang kita alami itu menentukan suasana hati dan hidup kita. Ya, menentukan. Dan musuh rohani kita senang buat kita hancur. Alkitab katakan iblis dia tidak pernah beristirahat. Dia seperti singa yang lapar, yang berusaha mencari opportunity yang terbaik supaya kita jatuh. Dengan cara apapun, iblis berusaha menghentikan perjalanan kita, kalau bisa perahu kita tenggelam sekalian. Itu usaha dan cara iblis. Angin itu, badai itu muncul, dia ciptakan gelombang di danau, supaya dengan danau di mana ada perahu itu akan goyang. Dan kalau perahu itu tidak benar-benar kuat dan tidak didrive dengan baik, didayung dengan baik, dia benar-benar akan tenggelam. Kalau perahu itu sudah tenggelam, maka itu menjadi akhir cerita dari perjalanan. Hidup kita pun seperti itu. Musuh rohani ciptakan badai. Di mana? Di tempat di mana kita membangun karir, di tempat di mana kita studi, di tempat kita membangun keluarga, di tempat kita meletakkan cita-cita kita dengan semua harapan-harapan besar. Tapi sekali lagi, Yesus berkata kepada danau, enggak kepada angin. Yesus berkata diam. Yesus berfirman. Dan ketika Yesus berfirman kepada danau, itu angin tunduk sekalian. Yang iblis hanya takut satu, firman. Hanya firman yang iblis takut. Ketika Yesus menghadapi dicoba di padang gurun selama 40 hari. Yesus selalu berkata, firman berkata. Firman berkata. Firman. Jadi betapa powerfulnya firman itu. Atau saya mau katakan begini. Ada firman. Makanya saya katakan dari awal tadi kita harus percaya ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam hidup kita. Ketika Yesus berkata kepada danau itu diam dan tenanglah, sama dengan kita mengaktifkan iman Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita menghidupkan Yesus yang ada di dalam diri kita. Rohnya yang ada di dalam diri kita. Alkitab katakan rohnya akan mengingatkan, mengajar kita tentang segala sesuatu. Rohnya akan menghidupkan kita. Lalu begitu kita mengimani firman yang kita pernah dengar, yang kita terima, itu sama powerfulnya dengan firman ketika Yesus berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara, nggak ada bandingannya kuasa perkataan firman dengan angin badai, dengan musuh, dengan setan, dengan iblis. Nggak ada bandingannya. Karena iblis takut dengan firman. Kita baca Alkitab, perkataan-perkataan iblis paling takut itu. Kalau saudara baca Alkitab, ada Alkitab perjanjian baru itu ada kisah tuh.
Ada orang yang dirasuk setan, begitu lihat Yesus sudah ketakutan. Jadi kita nggak bisa bahkan apple to apple untuk perhadapkan sudah, karena ibu sudah takut, dia nggak akan bahkan berani bisa melawan. Yang akan dia hancurkan adalah bukan Yesusnya, tapi para pengikutnya, orang-orang percaya. Makanya yang dilakukan oleh iblis apa? Dia ciptakan badai. Di mana? Di danau. Supaya danau itu bergelombang. Dia ciptakan, dia bertiup angin pencobaan dihadirkan. Supaya tempat di mana kita berpijak goyah. Tempat di mana kita kerja goyah. Tempat kita berkarir goyah. Tempat kita studi goyah. Tempat kita membangun cita-cita kita goyah. Itu tujuan iblis. Supaya kalau itu goyah, kalau dasar dari cita-cita, dasar dari semua di mana kita letakkan hidup kita goyah, maka lama-lama kita juga akan benar-benar goyah. Kita mengerti, saudara, dalam pembacaan Alkitab kita tahu, kita kembali kepada tema pelayanan kita, Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang keempat, dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada bagian, ada respon, ada tanggung jawab kita untuk merespons. Ada badai, iya, tapi kita harus putuskan. Kita yang putuskan, maka Yesus katakan kepada danau, diam, tenang. Kita yang harus buat keputusan. Kita mau ditenggelamkan oleh badai, atau kita mau memilih merespons firman. Merespon firman yang selalu kita terima, yang kita dengar berulang kali ayat ini dibaca buat kita. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku putuskan untuk tidak akan goyah. Yesus tegas, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Kita yang harus buat keputusan bagaimana menangkap hati Tuhan. Firman yang kita terima, firman yang terus kita terima. Kita yang putuskan, kita mau hidupkan enggak itu? Kita mau terima enggak itu? Kita terus setelah membaca Mazmur 55 ayat 23 bagian B katakan begini. Mazmur 55 23b, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Kalau iblis nggak bisa menyentuh, saya selalu katakan itu, nggak bisa menyentuh kita. Dia akan menyentuh orang yang terdekat dengan kita. Kalau dia nggak bisa menyentuh orang terdekat dengan kita, dia akan menyentuh studimu. Dia akan menyentuh keluargamu. Dia akan menyentuh pekerjaanmu. Hanya untuk apa? Hanya untuk membuat kita kehilangan pegangan. Itu tujuan iblis. Tapi perhatian baik, Alkitab katakan begini. Mazmur 55:23b, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Waktu Yesus berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Perhatikan baik. Angin itu akan selalu ada di tengah badai, di tengah danau, akan selalu ada. Danau akan ada selalu angin. Makanya Yesus gak berkata kepada angin itu, jangan balik-balik ya, enggak. Tapi Yesus berkata kepada danau, kamu diam. Jadi mau ada angin apapun, kamu diam aja, gitu loh. Yesus mengatakan bahwa pencobaan itu gak akan bisa datang kapanpun tanpa diundang, gak buat appointment, dia datang tiba-tiba. Sekali lagi Yesus gak katakan kepada angin, awas kalau kamu balik lagi, enggak. Dia akan tetap ada. Selama kita masih tinggal di dunia ini, masalah itu akan tetap ada. Maka yang diajar, dilatih oleh Tuhan adalah bagaimana cara kita, respons kita terhadap situasi yang kita alami. Kita mau hanyut oleh badai, tenggelam oleh badai, hancur oleh badai atau apa? Makanya Yesus jelas katakan diam. Kita yang putuskan, hei tenang, diam, tenang, udah. Banyak kali kita terlalu reaktif justru. Baru anginnya kecil, aduh nanti gimana? Nanti besok gimana? Kalau besok gini dong saya gimana? Nanti tahun depan gimana dong? Nanti akhirnya gimana? Belum juga. Tapi reaksi kita udah terlalu. Apakah itu bagian? Apakah itu sikap iman terbaik hidup kita?
Saya suka bagian ini. Murid-murid ketika mereka sadar perahu itu sangat goyah. Mereka sadar, iya mereka cari. Hey, ada Yesus di perahu ini. Mereka kira-kira gambaran begitu. Ada Yesus di perahu ini. Di mana Yesus? Oh, di belakang. Di belakang. Saya mau katakan begini. Temukan Yesus di dalam hidupmu. Kenapa saya harus katakan ini? Temukan Yesus di dalam hidupmu. Kita sepakat tadi. Yesus ada di dalam hidup kita. Tapi temukan Yesus dalam hidupmu. Temukan kenapa? Karena tidak semua kita ya menempatkan Yesus di tempat yang terbaik di dalam hidup kita. Enggak semua. Mungkin saja tempat terbaik di hidup kita, kita isi dengan hal-hal yang kita tuhankan. Mungkin saja tempat terbaik di dalam hidup kita isi dengan apa ya? Kita isi dengan kekuatan kita isi dengan kelebihan kita isi dengan kemampuan fisik kita, kemampuan sosial lainnya. Kita taruh itu di tempat yang terbaik. Sehingga Yesus di belakang. Di belakang. Murid-murid gitu. Saat itu mereka tempatkan Yesus di belakang. Yang mereka taruh di depan adalah skill mereka. Kehebatan mereka. Kemampuan mereka. Mereka pikir mereka hebat. Itu yang mereka taruh di tempat terbaik. Mereka taruh Yesus di belakang. Makanya hari ini sekali lagi firman Tuhan ingat kepada, hey, temukan Yesus dalam hidupmu. Temukan Yesus di dalam hidupmu. Di mana kita taruh Yesus? Apakah Yesus sudah benar-benar tempat terbaik di hidup kita? Bagi saya, tempat terbaik buat Yesus ada di hati saya. Dan saya mau letakkan Yesus di tempat itu, tempat yang terhormat. Dia ada memimpin hidupku di depan. Dia yang menuntun, dia adalah pilot dalam perjalanan hidup saya. Di situ dia yang memimpin. Sekali lagi, tidak selamanya kita merasa, ya Yesus ada dalam hidup saya. Tapi kemudian kita bebas masalah, no. Karena ada persoalan baru. Kita mungkin nggak tempatkan dia di tempat yang terbaik. Tapi puji Tuhan, murid-murid teriak, Guru, apakah engkau nggak peduli? Kalau kami binasa, apa engkau nggak peduli? Yesus bangun. Yesus bangun. Puji Tuhan, kita murid-murid masih berkata, Yesus, Guru, puji Tuhan. Saya nggak tahu situasi hidup kita. Saya nggak tahu. Tapi di mana kamu taruh Yesus? Apakah Yesus ada di tempat terbaikmu? Atau kau taruh kehebatanmu di tempat terbaikmu? Dan itu yang kau andalkan. Atau kau taruh kelebihan-kelebihanmu di tempat terbaikmu? Engkau taruh kepintaranmu, engkau taruh kekayaanmu, engkau taruh hal-hal yang luar biasa yang Anda pikir terbaik di hidupmu, engkau taruh di singgasana terbaik di hidupmu. Seharusnya Yesus yang ada di situ. Harus Yesus, bukan yang lain. Yesus bangun dan Yesus menghardik angin dan dia berkata kepada danau, diam. Diam, Tuhan ada sertamu. Diam, Tuhan berperang gantimu. Tuhan cuma bilang, udah kamu diam. Mau angin apapun udah diam aja. Tuhan cuma bilang, peace, be still, diam, tenang. Ada Yesus di dalam hidupmu. Itu Yesus mengatakan, udah diam, ada Yesus di dalam hidupmu. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah. Amin. Tidak untuk selamanya. Perhatikan bagian ini, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Bagian B dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 4, bagian B dikatakan begini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kamu, Yesus yang ada di dalam kamu, Yesus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari badai itu. Yesus yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari gelombang itu. Yesus yang ada di dalam hidup kita more
powerful than anything. Kita ngerti sekarang kenapa Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kita ngerti kenapa Paulus berani katakan itu. Karena ketika dia taruh Yesus di tempat terbaik, dia tahu maknanya. Waktu Yesus ada di tempat terbaik, dia jauh lebih powerful, lebih besar dari angin dan badai itu. Yesus hanya berkata kepada kita, diam, tenang, diam, tenang, hidupkan firman, dengar perkataan-perkataan yang firman yang engkau tahu, yang pernah engkau dengar, firman yang pernah engkau baca, itu renungkan kembali, diam, udah renungkan firman. Sekali lagi, yang iblis takut cuma satu, cuma firman. Iblis gak pernah takut kalau Anda hebat, enggak. Iblis gak pernah takut kalau Anda merasa kuat, enggak. Iblis cuma takut karena ada firman di dalam hidupmu. Iblis takut karena ada Yesus di dalam hidupmu. Saudara, semua kita pernah mengalami, pernah punya kesaksian, paling tidak walaupun kita nggak cerita, tapi kita pernah ada pada satu pengalaman yang dimana kita merasa wow, pengalaman yang membanggakan, ya, pengalaman yang membanggakan, dan kita puas dengan pengalaman itu. Sebagai orang percaya, saya mengatakan begini, waktu kita mengalami, katakanlah pengalaman itu, Anda terlepas dari satu keadaan yang kita nggak suka, kita bebas dari keadaan yang berat sekali, kemudian kita terlepas dari situ. Kita senang banget. Tapi tahu nggak? Karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau mengalami keadaan itu. Dan jika engkau tidak percaya, mungkin masalahmu lebih besar dari itu sebenarnya. Lebih besar dari itu masalah. Tapi karena engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau sanggup keluar dari persoalan itu. Sekalipun kita berkata, waduh, masalah saya kemana besar sekali. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin lebih besar dari itu. Tapi kita bisa overcome. Kita bisa terlepas dari persoalan itu. Makanya Tuhan cuma bilang, udah nggak usah, udah lihat Yesus saja, udah dengar Yesus saja, diam, tenang, Tuhan ada sertamu, diam, tenang, Tuhan berperang gantimu. Alkitab katakan, pada waktu itu danau, seketika itu juga danau itu diam. Kenapa? Karena ada Yesus yang memperkatakan, ada kebenaran firman. Saudara, Yesus di dalam hidup kita, ya, saya percaya Yesus selalu ada di hidup saya. Saya percaya itu. Kita lihat kisah yang lain dalam kitab Daniel pasal 3. Di situ ada cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego, ketika Sadrak, Mesak, Abednego diharuskan menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan mereka harus menyembah, tidak boleh menyembah yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego memilih tidak. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan karena itu mereka dicampakkan dalam hukuman perapian yang menyala. Jadi ada perapian tempat hukuman orang, dan itu perapian itu orang biasa dilempar mati, angus tuh pasti. Barbecue langsung. Ya. Tapi bagian Sadrak, Mesak, Abednego, raja bilang panaskan 7 kali lipat. Panaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang bawa Sadrak, Mesak, Abednego mati. Saya ngebayangin. Lalu gimana dong masuknya Sadrak, Mesak, Abednego kalau orang yang bawa udah mati? Kan mereka yang harus lempar. Mereka nggak mungkin masuk dalam api, kamu diam di sini ya. Enggak. Mereka yang campakkan, tapi mereka mati di situ. Gimana? Perhatikan baik. Di Daniel pasal 3, 25 katakan begini. Raja lihat begini ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayo, siapa itu?
Siapa? Itu penyertaan Tuhan. Raja bilang, loh, bukan ketiga orang yang kita campakkan? Tapi yang aku lihat, kok ada 4 orang? Mereka kok nyantai aja. Di dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, kok cool aja mereka jalan-jalan di situ. Mereka nyantai aja di situ. Kenapa? Karena sejak awal, mereka sudah bilang sama raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Karena kami tahu Tuhan pasti tolong. Tapi, kalau juga Tuhan nggak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku. Itu jawaban mereka. Jadi mereka dicampakkan ke dalam api. Sudah lihat, powerfulnya iman mereka. Mereka masuk ke dalam api. Saya percaya karena sikap yang sangat yakin itu, mereka nggak perlu diikat. Enggak. Mereka nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu ditarik, enggak. Saya percaya mereka pada waktu dituntun sama orang, ayo kalian, ya udah, pokoknya kalau Tuhan tolong, Tuhan tolong, mereka jalan aja ke api itu. Saya nangkapnya sih begitu. Karena mereka sama sekali nggak takut. Dan waktu mereka masuk di sana, ada Tuhan di situ. Waktu mereka ada di situ di tengah perapian yang menyala, ada Tuhan di situ. Itu cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Makanya menempatkan Yesus di dalam diri kita bukan sekedar into my heart. Ada lagu lama kan? Come into my heart, Lord Jesus. Karena ada orang yang taruh Yesus hanya di dompetnya. Nanti kalau hari Minggu dia ambil dibawa persembahan. Di mana tempat terbaik untuk Yesus ada dan berdiam? Di mana? Di talentmu? Tempat terbaikmu ada tempat di mana Yesus bisa dengan bebas dan leluasa memenuhi dan menguasai hidup kita. Dan saya percaya untuk saya, hati tempat terbaik untuk dia bertahta. Bukan di beritaan. Temukan Yesus di dalam hidupmu. Temukan. Dia sedang berkata kepada tempat di mana engkau berpijak. Dia sedang berkata kepada tempat di mana engkau sedang membangun visimu. Dia sedang berkata kepada tempat di mana engkau sedang membangun karirmu. Diam, tenang, diam, tenang, diam, tenang, diam, tenang, diam, tenang. Kalau Yesus yang berfirman, gak ada satu kekuatan apapun dapat menahan kuasa Tuhan. Gak ada. Percaya bahwa yang ada di dalam kamu, di dalam kita, di dalam kamu, di dalam kita. Saudara, iblis hanya mau kita kehilang. Dia selalu iblis mulai dari apa? Memunculkan kekhawatiran. Dia hanya datang, dia berusaha mengalahkan kita dengan memunculkan kekhawatiran, ketakutan, dan lama-lama jauh dari Tuhan. Dan hari ini, ingat, di dalam keadaan kita hari ini, pelayanan, pekerjaan, studi, angin itu akan selalu ada. Saya mau katakan pada saudara, angin itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Dia berusaha ciptakan gelombang di danau itu supaya perahumu goyah. Tapi hari ini Alkitab, firman Tuhan datang kepada kita, tidak untuk selamanya perahumu itu goyah. Enggak. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar. Lebih besar. Kita baca dalam kitab yang lain, jelas dikatakan, oleh karena Rasul Paulus ada di dalam kapal itu, dikatakan karena, Tuhan kata karena ada kamu, maka selamat. Satu kapal itu selamat. Di danau itu karena ada kamu. Di danau itu karena ada kamu, di mana di dalam kamu ada Yesus, maka danau itu pasti teduh. Amin. Halo, amin. Danau itu pasti teduh. Kenapa? Karena ada kamu. Dan di dalam kamu ada Tuhan. Yesus katakan, aku di dalam kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, buahnya pasti manis.
Sebab di luar aku, tanpa Tuhan di dalam kita nggak bisa apa-apa, kata Tuhan. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Coba aja. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Hari ini saya mau teguhkan kebenaran firman Tuhan buat kita. Teguhkan. Halo, siapapun Anda student, Anda seorang profesional, pelayan, semuanya. Keluarga, ibu rumah tangga, apapun. Dengar baik, diam. Dan tenanglah. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Gelombang itu akan selalu, angin itu akan selalu ada. Badai itu akan berusaha menenggelamkan kita. Tapi kalau kita mengambil sikap diam, tenang, firman, udahlah, daripada kita respon anginnya, kita respon firmannya. Kita respon firmannya. Kita respon firman aja udah. Biar kita tenang karena firmannya. Kita tenang karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita tenang di tengah situasi yang berat, kegoncangan itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Alkitab banyak mencatat, kamu akan duduk diam dan aku akan berperang ganti kamu. Itu maunya Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 20. Katakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya nggak tahu sejauh mana kita menerima Yesus dalam hidup kita. Saya nggak tahu persis. Saya hanya membangun keyakinan yang kuat dalam diri saya, jemaat Tuhan di GPD Brisbane, Algibor Gold Coast, ada Yesus di dalam hidupnya. Tapi kalau ada yang belum benar-benar buka hatinya untuk Tuhan, hari ini dia sedang mengetuk hatimu dan dia mau masuk menempati tempat terbaik di hidupmu. Supaya kita tidak tenggelam di tengah badai. Pemain musik maju ke depan, kita bangkit berdiri bersama.